paling bahaya. Makanya kita ini masih menghargai sanad, sambungan rantai keilmuan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sanad ini yang kita pertahankan. Kita itu memahami Islam bukan dengan akal kita, bukan dengan terjemahan buku, bukan dengan share-sharean di WA, bukan dengan ceramah-ceramah yang ada di medsos, tapi kalau kalian panjenengan memahami Islam melalui pemahaman yang diwariskan dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai dengan generasi kita saat ini, yaitu sanad yang bersambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin insyaallah kalau kalian panjenengan saged pikantuk barokahipun sanad menika. Mugi-mugi kita tergolong santri ingkang rantaian keilmuanipun sambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sing ngamini banter lo dongake utangi lunas. Mutara nek kathah utang kabeh iki. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, masyaallah kula bukan curhat ya, saking unek-unek mawon kata teng mriki lak kathah para kiai, kathah para santri nggo dados saged nambah niku kula. Kula ningali keadaan umat sak menika niki rada mesake. Kesian. Ilmu-ilmu yang wajib aja, ilmu-ilmu yang wajib aja banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Ya dengan kalau pengajian Isra wal Mi'raj biasanya pun tentang kampung-kampung. Niku kula mesti membahasakan Isra Mi'raj niku napa? Kabeh pokoke Kanjeng Nabi sowan Gusti Allah. Terus kula tanglet, lha jenengan kenal kali Gusti Allah? Lho kenal. Gusti Allah wonten pundi? Niku jawabannya macam-macam. Ada yang bilang Allah ada di hati. Wonten nggih? Allah ada di langit. Wonten nggih? Allah ada di mana-mana. Kula terus rada tak gawe bingung sisan. Nek jenengan sanjang Gusti Allah teng langit, langit niku sing nyiptake sinten? Nggih Gusti Allah. Lah saderenge langit diciptakan Gusti Allah wonten pundi? Mumet kabeh. Loh, ini dari awalnya masyarakat kita kenalnya sama Allah aja, itu masih umat. Ditanya Allah di mana nggak ngerti. Allah itu zat yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Badan kadang ya cek mau diterangke ngono. Kenapa dari kecil nggak pernah tersentuh akidatul awam, nggak pernah ngaji tentang tauhid yang benar, nggak pernah diajari cara nikmatur nuwun datang Gusti Allah. Anda hidup dapat nikmat, Anda hidup nggak pernah ada sentuhan-sentuhan semacam itu. Hingga akhirnya yang awam-awam aja nggak ngerti. Niki nembe urusan tauhid, dereng milih urusan fikih. Urusan fikih mboten sakaten bab taharah niku mawon wates sing mboten ngertos. Kalau ada orang anak kecil, bayi buang air kecil, terus pokoknya diambil pakai serbet. Saya tahu Pak dipel. Nih jenengan habis ngambil kotoran pakai serbet langsung jenengan pel, bukan membersihkan najis, meratakan najis. Najisnya rata, harus ada disiram air dulu dan lain sebagainya. Padahal thaharah niku penting. Gusti Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tinggal di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang yang rajin bersuci. Kenapa kok orang di Masjid Quba dipuji sama Allah Ta'ala? Karena mereka kalau istinja yajma'u bainal ma'i wal hajar. Kalau istinja itu menggabungkan antara air dengan hajarul istinja. Karena itu maka dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menawi wonten di antara kula kali panjenengan yang kalau istinja
pakai tisu dulu, setelah itu baru pakai air, maka kita sudah mirip dengan orang yang ada di Masjid Quba yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata-kata itu nyun ngapunten istinja mawon boten kertas ilmune. Yang mengamalkan sunnah dehem setelah buang air kecil ya jarang. Padahal di antara riwayat hadis ada orang disiksa di kuburnya. Kenapa? Karena ketika buang air kecil tidak istibro, istinjaknya enggak bener, istinjaknya kirang pas, sehingga masih ada sisa najis. Yang namanya orang itu buang air kecil, setelah buang air kecil ojo langsung disep jebar jebur tok baru kuwi nganggo kathok, boten. Itu ada yang namanya memastikan betul-betul tidak ada sisa kotoran yang tertinggal. Dehem. Nemo nek arep praktek deheme nggih pelan mawon nggih. Masa omah iso mumet bagi apa iki kok dehem wonten jeding niki ngopo? Itu dipraktekkan. Kenapa? Itu orang yang mengamalkan semacam itu aja toharohnya benar, mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i, beliau niku ketika ada di Mesir, Imam Syafi'i itu punya keterikatan ta'alluq dengan salah seorang duriyahipun Kanjeng Nabi, istri, naminipun Sayyidah Nafisah. Ketika Sayyidah Nafisah niku pikantuk kabar Imam Syafi'i niku kapundhut, maka di antara pujian beliau kepada Imam Syafi'i, rahimahullahu Syafi'i fa innahu yuhsinul wudu. Semoga Allah merahmati Syafi'i. Kenapa? Karena Syafi'i itu memperbaiki dan memperindah caranya beliau itu berwudu. Niki bab toharoh mawon niki nek disurvei nyon ngapunten nggih. Nyon ngapunten niki nek disurvei bab toharoh niki sing tohare bener-bener saestu sae ngikuti sunnahipun ingkang dilampahaken Kanjeng Nabi niku namung sekedhik. Lah itulah problem kita di hari ini. Kenapa? Karena umat itu sudah kehilangan selera untuk mempelajari ilmu agama. Banyak ngapun dan kadang-kadang bocah mondok ini kampung yo dipoyok yo dibuli. Kowe iki mondok terus, nggo bojomu arep mbok kei mangan nopo? Apa arep mbok gawe ki oseng-oseng tasbih? Apa kita kuningmu ki iso dadi panganan? Lho dipoyoki ngoten niku. Lho arang-arang kula ningali wong sing waras. Nek wonten santri mondok, "Yuk, kowe mondok, nek kowe kurang biaya ngomong aku. Aja kuwatir. Tak utangke engko." Lho nek sama dibayari nggih. Tak bayari, tak siap, jarang-jarang. Lah sambungan sanad dan semangat untuk ilmu agama ini yang menjadi kekurangan kita di akhir zaman ini. Padahal Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau ketika menerangkan tentang akhir zaman, singkat hadisnya karena hadisnya lumayan panjang, langsung saya ambil intinya. Akhir zaman itu akan ada syada'id, perkawis-perkawis ingkang abot, ujian-ujian ingkang berat. La yanju minhu, tidak akan selamat daripada ujian-ujian yang berat itu kecuali ciri-cirinya diantaranya apa? Rajulun arafat dinallah, seseorang yang dia mengerti agamanya Allah. Artinya apa? Punya pemahaman terhadap ilmu agama. Itu yang disampaikan Kanjeng Nabi, cara agar orang bisa selamat ada di akhir zaman. Ya mungkin begitu oleh panjang termasuk yang ingkang selamat insyaallah. Amin Allahumma
Amin Allahumma amin. Para hadirin, para bapak, para ibu, para rawuh yang kula hormati, alhamdulillah kita semuanya insya Allah masih berada di rantaian sanad dan di rantaian komunitas yang masih menghargai ilmu agama, yang masih menghargai untuk hidup sesuai dengan aturan-aturanipun Gusti Allah. Sholat yang ngikuti aturan, nyambut damel yang ngikuti aturan, yang namanya kerja yang ngikuti aturan, jual beli yang ngikuti syariat, jual beli ya jujur, jual barang ada aibnya nggih ngomong ini ada aibnya, jual barang nggak bener, nggak ada yang semacam itu insya Allah. Utang piutang yuk insya Allah tesih tepak, insya Allah tesih pas, insya Allah nggih boten wonten ingkang utang karo bank plecet atau bank titil jenenge. Insya Allah ndak ada yang begitu, karena nggih sami-sami ngertos ning ngoten niku jenenge riba. Insya Allah kalau akad nikah juga ngerti. Kula disowani rencang mudin, pengajian rencang mudin kepanggih kula, kupluke wis miring. Kula kan ngerti, pripun Pak kok jenengan nganti kupluke miring ngeten iki, Pak? Lah nggih, sedina nikahke wong papat sedaya wis meteng sik. Nikahke wong sekawan iku sedaya niku wis meteng sik. Lah kok saya pikir niku lah kok anake niku pripun? Apakah orang tuanya tahu kalau anaknya perempuan dia nggak bisa jadi wali karena hamilnya di luar nikah? Apakah ngerti itu? Apakah dia ngerti konsekuensi syariatnya? Bahwasanya anak itu nggak akan mendapatkan warisan. Dia nanti kupluke miring kok. Kadang-kadang ini ngapunten, banyak pernikahan terjadi setelah nikah dapat 2 tahun, bojone teko ternyata belum pegatan niku. Pergi jadi TKI nggak ngasih kabar, ditunggu setahun ora nek kabar, nggih wis cukup langsung rabine. Entuk 2 tahun bojone teko mumet. Wong wedok siji bojone loro. Lah terus apa arep dilotre nek ngoten niku? Banyak kondisi-kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Makanya yuk kita semuanya kita harus ada semangat insya Allah. Ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk mulai berpegang kepada kiai. Nggak cukup belajar agama cuma pakai medsos, nggak cukup belajar agama hanya sekedar pakai share-sharean yang ada di WhatsApp, WA, apapun ngagem alat-alat yang ada situ. Tapi belajar agama itu tetap harus menggunakan guru, tetap belajar agama tetap harus dibimbing guru. Monggo saran-saran itu jadi PR yang ada di pundak kita, terutama yang juru dakwah, terutama para santri, terutama para asatid. Itu jadi tugas dakwah kita semuanya. Siapapun yang mau dakwah kerso ngajak umat, insya Allah dia adalah orang yang paling membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi para bapak, para ibu yang aku hormati, jadi pelajaran pertama daripada haul adalah kita berusaha meneladani kebaikan dari sahibul haul. Maksudnya sahibul haul yang kita hauli saat ini itu punya kebaikan-kebaikan dan teladan-teladan. Ya kalau nggak sempat ngirim saking YouTube, kalau ningali tadi Yai Idris Jamaluddin, beliau menyampaikan sedikit kisah-kisah dari perjalanan hidup Mbah Yai Jamal. Ya moga insya Allah kita nggak sakit niru, sakit niru semangate ngaji, sakit niru semangate insya Allah memperjuangkan syariat ini untuk li'a'la'i kalimatillah. Kemudian pelajaran yang kedua, hal menika ngelingaken kula dhateng panjenengan. Nek sak menika jenengan niku ngrawuhi hal, jenengan itu mengenang kematian,
maka jenengan juga akan dikenang kematiannya. Jenengan juga akan dikenang kematiannya. Artinya apa? Kita semuanya ini sudah divonis mati. Ini wabah bakal mati. Kita ini sudah divonis mati, tinggal nunggu eksekusi. Terus dia tunggu giliran apa? Begini. Ya mungkin saya temburi-buri dan beri. Pada orang-orang kayak saya temburi-buri itu mungkin di sini kalau saya gini mungkin. Nama diwale kalau saya gini saya temburi-buri itu saya di sini. Ya mungkin ngoten niku. Kita ini kan semuanya tinggal tunggu giliran untuk mati. Semuanya pasti bakal mati. Tidak akan mati. Kalau itu kok kemutan setunggal cerita, wonten raja niki mimpi. Raja ini mimpi. Dia mimpi. Ngapunten nggih, untune iki protol kabeh. Giginya ini semuanya tanggal, giginya semuanya copot giginya. Begitu dia rampung mimpi, begitu dia selesai mimpi, dia panggil ahli takwil mimpi. Kowe jare ini pinter takwil mimpi. Iki aku bar mimpi, iki untukku iki protol kabeh. Iki jane iki takwil iki napa niki? Mula sing ahli takwil mimpi ya ngomong, raja, niku jane nek dalam dunia permimpian niku insyaallah raja iki bakal dulurmu iki kabeh mati, bojomu mati, anakmu mati, kare sampeyan ijenan. Kowe kok nak wae iki ndak kepenak iki. Wis tak lebokke penjara. Ahli takwil mimpi pertama masuk penjara, Pak. Panggil ahli takwil mimpi yang kedua. Takwil, gimana? Ya saya mimpi gigi semua patah. Takwilnya apa? Iya raja, kalau begitu raja ini akan ditinggal mati keluarganya satu persatu. Ngamuk, kowe tak lebokke penjara. Wah, akhirnya saya nomor lu undang ahli takwil mimpi saking Jombang. Mungkin nggih, alumni saking Tambak Beras insyaallah. Ya udah, kowe iso takwil mimpi? Oh saged. Wah ini multi talenta, kabeh iso iki. Iki untukku prakal kabeh iki jane takwil oh gampang niku. Ikut berarti di antara semua keluarga raja jenengan ki raja ki sing paling dawa umure. Jadi apa doa ini? Tapi kalau dikemas beda, krungu benten ini kok gak mirengaken iki lak benten jeneng aja. Wah, kowe kita ulangnya sing paling apik. Aku niku ndi? Oh tambah berat, oh pantes. Wis kowe tak rabekke bar iki. Jadi semuanya enggak ada yang luput daripada kematian. Enggak ada yang luput. Menghindari mati itu enggak bisa. Nonton cerita mulai, ini cerita hikmah nih, suatu boten ngantuk. Kalau waal sonten kitab, ada di kitab kuning. Di zaman Nabi Sulaiman ada orang tiba-tiba setiap dia keluar rumah wonten sing mendeli. Dipantalangi terus. Nang mboten ngapa-ngapa. Mendalangi tok. Makin babet gerya medal melih badhe teng pekan dipantalangi melih. Wah, ini orang tuh wedi iki. Aku jane metu dipantalangi. Mengki teng mriki dipantalangi. Wah, akhirnya sowan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Aku lha niku bingung. Niku wonten tiyang niku mantalangi kula terus. Niku tiyang niki teng ajeng niki. Kula niku jane salahe apa dipantalangi terus. Lah wis kowe njaluke apa? Aku ki njaluk wis aku ungsikno sik. Ya wis kowe tak kei angin, kowe digawa teng India. Karena riwayat Nabi Sulaiman itu tinggalnya di Baitul Maqdis. Siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, dia nanti akan jadi penguasa dunia. Itu sunnatullah fil alam. Ada keterangan di kitab Hakadha Dhaharul Jil Salahuddin wa hakadha Adatul Quds.
Beginilah ada seorang tokoh yang meneliti, yang meneliti, nama tokohnya saya lupa, tapi ada marganya Al-Kailani, itu meneliti, dia mengatakan meneliti tentang generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Bukunya bagus, memang Imam Ghazali itu dulu pernah dikritik, Pak. Pernah dikritik. Kenapa? Karena ketika terjadi pembantaian kaum muslimin besar-besaran, dianggap Imam Ghazali tidak berkomentar sama sekali. Kok nggak komentar Imam Ghazali? Padahal kaum muslimin dibantai besar-besaran. Itu Imam Ghazali dikritik. Tidak ada ghirah kepada agama, tidak ada kecintaan kepada kaum muslimin, hanya ngurusi tasawuf. Kenapa ini kaum muslimin dibunuh? Tidak ada komentar dari Al-Ghazali. Akhirnya setelah itu, kritikan itu tidak jawab, cuma di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sudah menceritakan bagaimana sebab kerusakan umat. Fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya raja itu karena rusaknya para ulama. Fasadul ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Kama Al-Qur'an itu seperti itu. Rusaknya masyarakat karena rusaknya muluk karena rusaknya ulama. Mau jadi ngasih keterangan kecil gitu aja. Karena memang ketika terjadi pembantaian kaum muslimin besar-besaran, itu kaum muslimin tidak bersatu, sebagian justru mendukung yang membantai, sebagian cuek. Waktu itu hasil kondisi sedang terpuruk saat itu. Kayak Imam Ghazali cuma ngasih itu aja. Tapi dari madrasah Ghazaliyah, dari pemikiran Imam Ghazali muncul generasi ke generasi. Di antara cucu murid Imam Ghazali, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang dari kecil cita-citanya pengen merebut Baitul Maqdis dari tangan-tangan yang menguasainya, dan ketika beliau sudah punya mulai power, beliau menyatukan para ulama, menyatukan para umara. Barulah setelah itu era Salahuddin Al-Ayyubi terkenal karena beliau bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi di situ ada keterangan siapapun penguasa Baitul Maqdis, dia jadi penguasa dunia. Nabi Sulaiman penguasa Baitul Maqdis. Setelah itu penguasa Baitul Maqdis Romawi, maka sedunia ini kekuatan terhebat Romawi. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Baitul Maqdis dikuasai sama umat Islam. 2/3 dunia menjadi wilayah Islam saat itu. Dikuasai sama umat Islam. Terus sampai kapanpun juga Baitul Maqdis nanti akan diperebutkan. Dan nanti akhir zaman, insya Allah Baitul Maqdis akan dikuasai lagi oleh umat Islam. Dan saat itu nanti umat Islam yang akan jadi penguasa dunia. Terus sih pada menguasai si terbit. Wallahu a'lam. Katanya kalau kalian panjenengan modelnya orang mlebu daftar, katanya ngoten niku. Ini dari pemikiran Imam Ghazali, itu lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu cucu muridnya Imam Ghazali. Dari madrasah Ghazaliyah muncul madrasah. Jadi jangan pernah ngeremehkan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Ini pondok pesantren, ini dari dulu cikal bakal lahirnya para pejuang. Cikal bakal lahirnya para pejuang. Alhamdulillah sekarang orang masuk pondok pesantren, lulus bisa dapat gelar sarjana. Kenapa? Karena di pesantren-pesantren sudah ada sekolah tinggi Islam. Alhamdulillah. Walaupun harus daftar dulu, tidak apa-apa. Yang penting insya Allah pesantren sudah memiliki hati di antara umat. Yang jelas pesantren ini sudah merupakan cikal bakal pejuang-pejuang Republik Indonesia yang mereka berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Mereka lahir dari kalangan pesantren. Makanya kalau ada kemerdekaan Republik Indonesia, itu di pesantren-pesantren semuanya merayakan, mensyukuri. Kenapa? Karena darah mereka ada di situ, keringat mereka ada di situ. Makanya pantas kalau pesantren mendapatkan apresiasi tertinggi. Kalau cita-cita mungkin kalau dados presiden nanti tahun 5000 Masehi, saya akan buat peraturan guru TPA minimal gajinya setara dengan PNS. Kenapa? Oh,
ini pejuang-pejuang umat ini guru TPA ini. Ini karena didirikan sholat mereka yang mendidik, insya Allah daerahnya aman, negaranya insya Allah akan aman. Amin Allahumma. Kembali ke cerita. Jadi tadi sampai mana? Zaman Nabi Sulaiman, tiap keluar rumah dipental lagi. Gitu lagi. Soal Nabi Sulaiman. Yang Nabi Sulaiman, kalau niki bingung, niki kalau medal siti pentalangi, mereka di pentalangi ini jadi soal sinten niki, sopo iki, mana orang yang di depan, terus kamu minta apa? Wis aku gawon lu ngosik, ya wis, kowe tak gawon ning India, kita akhirnya wis kowe maburo ning India, diterbangkan sama Nabi Sulaiman ke India. Akhirnya orang yang di depan dipanggil, siapa kamu? Saya malaikat Israel. Israel? Iya. Kenapa orang itu kok kamu liatin terus? Kamu pandangnya terus bingung? Iya. Saya ini misi kaget. Kenapa? Saya itu dapat tugas untuk mengambil nyawanya dia 1 jam lagi di India. Lah kok cek mriki wonge? Terus tugas ngambil nyawanya dia 1 jam lagi di India. Kok orangnya sekarang masih di sini? Tadi masih di sini. Tadi masih di sini. Terus ini mosok Gusti Allah keliru? Ya tidak mungkin keliru. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi kok masih ada di sini kan bingung kan, dan ke India ini kan jauh. Kata Nabi Sulaiman, betul itu ajalnya dia. Kenapa? Barusan tak terbangkan ke India. Oh, jadi kuatan matur suwun, mungkin kalau pendetik India mawon nanti. Jadi tidak ada yang bisa kabur. Kalau sudah waktunya kita semuanya ini dipanggil, mau tidak mau kita harus siap, harus mempersiapkan segalanya. Mugi-mugi insya Allah kalau kali panjenengan insya Allah pikantuk husnul khatimah. Amin Allahumma. Husnul khatimah itu tidak bisa dipilih. Tidak bisa dipilih. Saya milih nanti matinya husnul khatimah, mboten saged. Susah. Dipilih tidak bisa, tapi bisa diperjuangkan. Tapi bisa diperjuangkan. Bisa diperjuangkan. Ngapunten. Jenengan dari lahir Islam ya? Islam ya? Nah, lihat orang mati, sebelum mati ngucap la ilaha illallah berapa kali? Tuh, bingung tuh. Kita dari lahir Islam. Dengar orang mati sebelum mati ucap la ilaha illallah, cek mati. Jarang atau sering? Jarang ya kan? Kalau saya sering, tapi lihat di TV. Di TV kalau Arab mati ketok wis tau nganggo kubluk mesti la ilaha illallah, cek mati di TV. Aslinya wallahu a'lam. Ada satu dokter di Solo sudah meninggal tapi Chinese. Dia baru masuk Islam itu waktu dia SMP atau SMA. Ketika dia masuk Islam itu semangat ngajinya luar biasa. Belajar Quran, belajar hadis. Sampai pada hadis dia baca man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapan dalam hidupnya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, dokter itu ketika baca hadis itu sowan sama ustadznya, Pak Ustadz, kalau ada orang Pak Ustadz sebelum mati dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga Pak? Iya masuk surga. Kalau dia mualing terus tapi mati enggak la ilaha illallah, surga enggak? Di surga. Kaget. Lah kalau dia zina
ya surga. Nek ngono aku mau sholat. Terus saya nggak usah sholat, nggak usah ibadah, tak maksiat tuh. Aku sing penting aku wis krasa mati, aku tak ngucap la ilaha illallah. Coba tuh saya bilang apa arep ngerti matimu kapan? Ya tidak tahu juga ya. Ya udah. Manusia itu mati tergantung gaya hidupnya. Nasihat ustadznya itu Pak, dieling Pak, Bu, diinget-inget sama dia. Sampai dia kuliah kedokteran, kemudian waktu itu dia apa namanya koas ya, yang di rumah sakit itu koas itu, dia waktu koas, dia ingat, oh ya saya pernah ada diskusi sama ustadz. Akhirnya dia bilang sama semua suster-suster, pokoknya kalau ada orang yang muslim sekarat, saya dipanggil. Oh iya. Untuk apa? Untuk penelitian. Kayaknya untuk penelitian. Karena kalau dibilang untuk ngetes kan nanti tidak mau susternya. Untuk penelitian. Oh iya. Akhirnya dapat. Iya ada sekarat muslim. Dituntun Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai mati tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Satu, tidak berhasil. Percobaan kedua, tidak berhasil. Percobaan ketiga, tidak berhasil. Terus dicoba, la ilaha illallah itu tidak berhasil. Mulai kaget ya. Malah ada yang rada ekstrim. La ilaha illallah, kebun binatang disebut kabeh. Ngomong ngomong USA diwalik iso. Oh coba walik tenanan. Tapi ngucap la ilaha illallah enggak bisa. Itu sampai dia akhirnya putus asa. Sampai dia mikir mustahil ada orang sebelum mati bisa mengucap la ilaha illallah. Saya mikir begitu. Itu setelah percobaan kesekian belas kali, maka dia akhirnya ketemu satu orang dituntut, akhirnya bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi sudah dituntun sekian jam, baru akhirnya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Langsung begitu orang ini meninggal dunia, dia catat itu kan daftar pasien itu kan ada nama keluarga, nomor HP ini itu dia catat. Selesai mungkin keluarga sudah urusan pemakaman dan lain sebagainya, dia telepon, dia tanya, maaf bapak kamu ini amalannya apa? Karena saya sudah nuntun banyak orang, saya sudah nuntun sekian orang, saya tuntun la ilaha illallah, tidak bisa. Tapi kok bapakmu ini kok bisa sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah? Maka ketika itu kata keluarganya, kalau amalan yang istimewa tidak ada. Pokoknya wae adzan sholat, engko wae Ramadan poso, tapi memang orangnya dikenal baik. Jadi karo tonggoku ya apik, karo koncoku ya apik, dan orangnya tidak punya musuh. Enggak punya musuh. Hati-hati ki sing nenek karo kono ndak sapa-sapaan, kene ndak sapa-sapaan, karo kono ribut, kuni ribut. Uripe pakaian musuh. Ini orangnya nggak punya musuh. Bukan nggak ada musuh, pasti tiap orang ada musuh. Kanjeng Nabi aja dimusuhi kok. Tapi dia tidak pernah terlibat seakan-akan bermusuhan. Dimusuhi dia musuh balik, itu nggak pernah. Terkenal memang orangnya ini bagus. Bahkan ketika wafat semua banyak yang kehilangan. Cuma itu aja amalnya. Ternyata akhlak sosial di masyarakat itu yang bisa menyebabkan seseorang ini wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kita telah kalian panjenengan pengen membantu husnul khatimah. Pengen membantu. Moga-moga kabeh kelaku husnul khatimah insyaallah. Oke, amin Allahumma. Amin. Ego wonten ada seorang ulama.
ulama dari wilayah Hadramaut, tempat asalnya para wali songo. Ada namanya Habib Muhammad bin Syihab, yang beliau di zaman itu mendapatkan gelar Ainut Tarim, matanya kota Tarim. Kota Tarim itu kota yang banyak ulamanya di sana. Dapat gelar seperti itu, Ainut Tarim. Beliau ini wafatnya Pak luar biasa. Beliau ceramah, di akhir ceramahnya beliau bangkit dan beliau mengucapkan kalimat, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Langsung geletak di tempat. Jatuh langsung geletak di tempat. Spontan yang ada teriak, "Dakhalal jannah." Dicek, betul meninggal dunia. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, ini amalnya memang terkenal ulama soleh, ternyata beliau sabarnya luar biasa. Beliau itu hidup di masa ketika itu wilayah Hadramaut itu sedang dalam ujian diduduki oleh syuyu'i. Syuyu'i itu kalau zaman kayak kita ini kayak komunis, ada diduduki sama komunis. Itu ada satu orang ya muslim, cuma akhlaknya kurang bagus sehingga berpihak pada komunis. Itu suka ganggu beliau. Beliau itu jadi caci maki, ya kadang dipersulit, dibuat tahanan kota, dipaksa lapor. Walhasil sengaja dimusuhi dan sengaja uripe digawe susah kali setunggal tiang ini. Tapi tiang ini muslim. Cuma mungkin akhlaknya kurang bagus. Nah, orang yang musuhi ini akhirnya mati. Ketika mati terkenal tiang ini akhlaknya mboten sae, suka ganggu ulama, sak masyarakat semua nggak ada yang mau gagas jenazahnya, nggak ada yang mau takziah, nggak ada yang mau bantu mandikan, nggak ada yang mau bantu ngurusi ngafankan, nggak ada yang mau nyolatkan. Semuanya yang biasa ngurusi, sapa kowe wah, mau jago liyane. Sedaya niku disuwun niku ngoten niku. Akhirnya keluarga tidak ada pilihan lain, datang ke orang yang paling dimusuhi sama yang mati ini, Habib Muhammad bin Syihab. Datang ke sana, Habib, ini orang itu mati, tapi nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Kata Muhammad bin Syihab, jangan khawatir, saya akan ngurusi jenazahnya. Ketika itu akhirnya Habib Muhammad bin Syihab niku datang, begitu tahu ini pimpinan ulama di masa itu datang, semua ikut mandikan, kemudian semua ikut ngurus tadhizul janazah, ikut nyolatkan sampai dimakamkan. Selesai dimakamkan, beliau datang ke rumah keluarganya, ngasih duit buat keluarga yang ditinggal, ini buat pegangan kamu. Padahal ini orang yang sehari-hari melukai beliau, yang sehari-hari mengganggu beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini terjadi pula dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh yang kalau kita baca catatan kriminalnya, dihukum mati pantas. Dihukum mati itu pantas. Abdullah bin Ubay itu catatan kriminalnya ya, 1, percobaan pembunuhan sama Kanjeng Nabi pernah. Gembosi pasukan Nabi ketika perang pernah. Ngadu domba Ansor dan Muhajirin pernah. Menggosipkan istri Nabi selingkuh pernah. Menghina Nabi di belakang sering. Ini dengan catatan kriminal sebanyak itu, Abdullah bin Ubay tiap Kanjeng Nabi sholat, sof pertama di belakangnya Kanjeng Nabi. Mumpet ngadepi wong munafik. Nek Kanjeng Nabi teng Mekah niku musuhe ketok, iki musuh, iki kanca, ketok. Nek teng Madinah mboten ketok, iki musuh apa kanca, ndak jelas. Nah, sampai akhirnya Abdullah bin Ubay ini ketika akan mati
ngirim utusan pengen ditilii, dijenguk sama Kanjeng Nabi. Pengen disambangi sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyambangi ke sana. Kanjeng Nabi nyambangi ke sana. Setelah Kanjeng Nabi nyambangi ke sana, Kanjeng Nabi bilang, kamu terlalu cinta sama Yahudi ya, sampai akhirnya kamu seperti ini. Muhammad, terus kamu jangan marahi saya. Saya cuma minta satu sama kamu istighfar untuk saya ya, mintakan saya ampun sama Allah. Dan kalau saya mati, saya minta jubah kamu buat kafan. Nabi, ya insya Allah itu akan. Ini padahal, ini nek kulo, dan terusnya ngapunten posisi saya seperti Nabi, dan saya punya sahabat seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Wis tak pateni ket wingi iki. Loro mata mudar-mudar iki, mudar sisan. Dan ini Kanjeng Nabi, Masya Allah, sabar, disambangi, dijenguk, setelah itu minta jubah, dikasih, minta doa, didoakan. Setelah itu mati. Abdul bin Ubay serang nganggo wafat, nggak nganggo meninggal dunia, mati. Dia baru mau darisan. Ini ketika itu Kanjeng Nabi mau nyolatkan. Sayyidina bin Umar datang, ya Rasulullah, dipegang Kanjeng Nabi. Jangan disolatkan. Setelah itu kata Nabi, wahai Umar, saya menyolatkan, kamu mundur, saya menyolatkan. Pegang, ya Rasulullah, dia ingat dia pernah bilang begini. Kata Kanjeng Nabi, wahai Umar, saya itu dan dikasih pilihan dan saya memilih untuk mendoakan. Hikmahnya para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti kita akan bahas hikmahnya terakhir aja. Ditegur-tegur sama Sayyidina Umar, tetap kan Nabi memilih untuk menyolatkan. Akhirnya Kanjeng Nabi datang ke sana, mensolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay sampai ikut urusan pemakaman, sampai doakan di kuburnya. Begitu Kanjeng Nabi itu selesai, dari proses jenazah itu, turun firman Allah Ta'ala, la tusalli ala ahadin mata minhum abadan. Jangan pernah mensolatkan jenazah mereka. Allah Ta'ala melarang mensolatkan jenazahnya orang-orang munafik. Artinya saat itu pertimbangan Sayyidina Umar itu dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala karena turun ayat. Turun ayat. Tapi hikmahnya, ya ada mas, kenapa kok ayatnya turun setelah Kanjeng Nabi menyolatkan? Kenapa enggak ayatnya turun sebelum Kanjeng Nabi mensolatkan? Kenapa turun ayat itu? Kanjeng Nabi sudah menyolatkan, baru turun ayat. Kenapa? Agar menjadi kenangan untuk umat betapa rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku lihat Abdullah bin Ubay dengan segala kasus kriminalnya itu masih menganggap Abdullah bin Ubay masih bisa diperjuangkan untuk diselamatkan dan dapat rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Kanjeng Nabi sampai nyolatkan, ngasih jubahnya, mendoakan. Itu diperjuangkan sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ini jangan-jangan masih bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jadi teladan untuk kita umatnya. Memang kita ini memandang umat ini harus dengan rahmat, tapi rahmat yang memiliki koridor keilmuan. Rasulullah SAW rahmat kepada Abdullah bin Ubay. Tapi jangan lupa, ada satu tempat yang disembah. Tempat itu berisi batu-batuan, disembah sama orang di sekitar, sampai dinamakan Ka'bah Yamaniyah. Itu kan Nabi kirim 150 pasukan, hancur bakar. Kenapa? Karena itu tempat yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan, oh kalau menyembah batu yang menciptakan Allah berarti seakan menyembah Allah. Enggak ada ajaran begitu. Kalau Anda mau rahmat, Anda mau tasawuf, maka Anda tasawuf yang ikuti Rasulullah SAW. Tapi tetap hancurkan. Kenapa? Ini jelas-jelas Tuhan sebagai Allah kok didurhakai di muka bumi. Marah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kepada orang yang masih abu-abu, karena Abdullah bin Ubay itu menunjukkan dirinya muslim, masih abu-abu, sebejat apapun juga, maka masih diperjuangkan oleh Rasulullah SAW.
Ada orang mati bunuh diri, hukumnya gimana? Jelas hukumnya haram. Jenazahnya tetap wajib dirawat atau tidak secara Islam? Wajib. Hanya saja ulama dianjurkan untuk tidak hadir. Kenapa? Pelajaran. Kenapa? Buat orang-orang yang masih hidup, hati-hati. Kalau kamu mati yang bunuh diri, lihat loh, Ustadz gak hadir, Kiai gak hadir, Habib gak hadir, gak ada yang hadir. Tapi kalau untuk didoakan, diperjuangkan dan sebagainya, diperbolehkan, tidak ada masalah. Nah, inilah rahmatnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah pulau kali panjenengan, sekalipun kita hidupnya jaraknya jauh sama Kanjeng Nabi 1400 sekian tahun setelah Kanjeng Nabi Muhammad, semoga kita masih mendapatkan barokahnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah berkat yang kita khali Rambaki Jamal, Allah Ta'ala turunkan berkah kepada kita semuanya. Semua yang punya hajat-hajatnya kabul, sedang sakit Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya, diberikan kepada kita keberkahan yang berlimpah di dini wa dunya wal akhirah. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalian doa ya. Ini sekalian doa sebelum doa, biar majlisnya tambah berkah, kita sama-sama terkinut zikir. Saya akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan nanti Anda semua menirukan. Dan harapan yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam surga. Dan semoga berkat kalimat tauhid yang kita ucapkan di majlis ini, Allah Ta'ala jadikan kita bisa wafat dengan keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarafa karma jar'a adal kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa alinamul akhiratu sallallahu ta'ala min al-amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa syukur 'ala al-'afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa taqabbal 'alaina khususan ala sahibul halqi Jamaluddin Ahmad. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala auladina wa talabatina wa talaba ma'ahid muhibbin wa talaba ma'ahid tambah beras futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyahum biddin wa 'alimna wa iyyahum ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma aslih lana dinana allati huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih niyyah wa dhurriyyah waj'alil hajat kullaha maqdiyah diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah bijai khairil bariyah. Lam nasawfna salih bimidhi hati da'wat wal munasabat wa ila khatat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.